Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman Saleh dari kelas 11 kelas 1. Di sini saya akan membuat video tentang Mayop. Yang pertama untuk fitur dari Mayop itu ada open, create, explore, what's new, dan exit. Untuk open, yang bisa dilakukan untuk dari open ini adalah membuka file yang sudah ada atau file Mayop yang sudah ada. Yang create untuk membuat file baru, file Mayop baru. Nah, untuk explore kita bisa mencari file-file yang ada di Mayop, terus kita bisa pakai di sini. Selanjutnya ada what's new. What's new ini apa sih yang baru di Mayop ini. Terus exit alias keluar. Oke, kita mulai dari create. Untuk create, menu pertama itu kita diberikan salah pembuka dari Mayop. Lanjut next. Habis setelah itu kita next. Di sini ada serial number. Serial number tidak perlu diisi karena itu dipakai untuk fungsi Mayop semua, untuk membuka semua fungsi Mayop, sedangkan kita tidak memakai semuanya. Lanjut kita tulis company name. Untuk company name saya berikan nama UD Cuan terus. ABN ini, untuk ABN adalah pajak yang ada di Australia. Untuk di Indonesia itu seperti NPWP. NPWP bisa ditulis kalau misalnya ada di soal. Untuk address ini adalah alamat. Kita tulis saja sembarang. Untuk phone number dan fax number itu sama, tapi beda satu angka saja. Misalnya phone number 08 77 73, untuk fax number 08 31 2 7 4. Untuk email address, untuk email di tahun 2000 ke atas kita diwajibkan untuk memakai email. Jadi kita isi aja cuan terus @gmail.com. Oke, next. Selanjutnya ada current financial year. Current financial year itu adalah waktu periode transaksi. Kita contohkan saja seperti 2018. Terus ada last month financial year. Last month financial year adalah bulan terakhir dari periode itu. Biasanya kalau di soal itu bulan terakhirnya Desember. Setelah itu ada conversion month atau kapan input data awal. Kita kasih Desember juga. Selanjutnya di sini ada number of accounting period. Number of accounting period ini ada 12 bulan dan 13 bulan. Kita pilih 12 bulan saja. Selanjutnya next. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau finansial ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai ke tanggal 31 Desember 2018. Oke, lanjut. Untuk di sini di build your account list ini ada 3 pilihan, yaitu I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Yang pertama ini maksudnya adalah kita hanya memakai akun-akun yang disediakan oleh Mayop. Terus yang kedua, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Yang maksudnya adalah kita memakai akun yang disediakan oleh Mayop dan kita juga mengimpor file yang sudah kita buat dari Excel ke dalam Mayop ini. Terus yang ketiga ini, I would like to build my own accounts list once I begin using Mayop Accounting. Nah, yang ketiga ini kita khusus untuk membuat akun sendiri tanpa dari bantuan Mayop gitu. Selanjutnya next.
Untuk next di sini ada change ini fungsinya untuk menaruh file, bukan menaruh, tapi memindahkan file. Contohnya di sini saya menyimpannya di komputer bagian mayop 18ed. Terus next. Untuk di sini conclusionnya kita ada setup assistant atau command center. Untuk setup assistant itu khusus untuk orang-orang yang pro. Jadi di situ menunya itu sudah sedikit. Jadi tidak ada lagi kata-kata untuk apa. Sedangkan untuk pemula itu diwajibkan untuk command center. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, menu yang sering digunakan di perusahaan dagang itu ada 6, yaitu accounts, menu banking, menu sales, menu purchase, menu inventory, dan menu cart file. Sedangkan untuk perusahaan jasa hanya 5, yaitu menu account, menu banking, menu sales, menu purchase, dan menu cart file. Kenapa di perusahaan jasa tidak memakai inventory? Dikarenakan perusahaan jasa tidak menjual suatu barang. Selanjutnya di perusahaan manufaktur itu dipakai semua, yaitu dipakainya juga time billing dan payroll. Selanjutnya mengimpor data akun dari Excel ke Mayo. Kita klik file, terus import data, account information. Untuk account information, kita memilih file format tab delimited. Di sini ada pemilihan dari tab delimited atau comma separated, yang kita pilih tab delimited. Kenapa harus kita pindahkan ke tab delimited? Jadi Mayop ini hanya meminta file khusus dari tab delimited. Jadi file Excel yang kita buat itu harus kita dijadikan teks dulu. Terus yang di sini kita pilih header, karena header itu kepalanya semua dulu yang dikasih masuk. Terus duplicate records, reject them, ini kita pilih update, biar semuanya bisa masuk. Terus continue. Habis itu account list untuk melihat daftar akun. Let's cancel. Accounts, terus account list, nanti melihat daftar akun. Untuk mengecek daftar akun itu kita mulai dari belakang, yaitu other expense yang dimulai dari kepala 9, other income dimulai dari kepala 8, expense dimulai dari kepala 6. Di sini tidak ada nomor 7 ya. Terus kemudian ada cost of sales. Cost of sales ini bisa disebut HPP atau harga pokok penjualan. Ini dia ditandai dengan kepala 5. Terus ada income. Income ini ditandai kepala 4. Equity atau ekuitas itu ditandai dengan kepala 3. Liability atau liabilitas itu ditandai dengan kepala 2. Dan aset ditandai dengan kepala 1. Aset ini yang dimaksud aset itu adalah harta. Harta itu ada 2, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu cepat habis, contohnya uang. Dan harta tetap itu tentunya tetap dan tidak menyusut. Maksudnya harta tetap itu ada 2 juga, bisa menyusut, ada juga yang tidak menyusut. Contohnya yang bisa menyusut itu kendaraan, yang tidak bisa menyusut itu bangunan dan tanah. Terus kita ke linked account, linked setup, linked account dan banking. Nah, untuk account dan banking di pilihan pertama ini kita equity account for historical balancing. Di sini untuk historical balancing. Historical balancing ini digunakan untuk membalanskan neraca saldo nanti. Terus ada bank account for electronic payment. Bank account for electronic payment ini kita kan melakukan pembayaran secara elektronik. Jadi yang dimasukkan di sini nanti cash in bank. Akunnya ini masuk ke cash in bank. Terus ada bank account for undeposit funds. For undeposit funds. Ini nanti akunnya masuk ke petty cash.
Selanjutnya linked account lagi, kita pilih sales account. Untuk sales account di sini kita accounts receivable, ini nanti masuk ke account receivable yang di atas. Untuk yang bank account for customer receipt ini kita untuk bank account for customer receipt ini nanti masuk di akun cash in bank. Dan di sini ada 4 pilihan. Yang kita pilih itu hanya pilihan 1, pilihan 3, dan pilihan 4. Kenapa kita pilih pilihan 1, 3, dan 4 saja? Karena di pilihan kedua ini ada I track deposits collected from customers, alias kita harus mendepositokan dulu, sedangkan kita mau langsung ambil uangnya gitu. Ini I charge freight on sale, ini iya. I give discounts for early payment, alias kita kasih diskon, iya. I assess charge for late payment, iya, karena kita memberikan denda untuk pembayaran yang lama atau tertunda gitu. Oke, kita lanjut ke masih linked account, kita lanjut ke purchase. Nah, untuk di purchase di sini awalnya adalah account payable. Account payable ini di sini nanti masuk di account payable. Terus bank account for paying bills ini nanti masuk juga di cash in bank. Untuk di sini kita ada 5 pilihan. Di sini ada 5 pilihan. Yang kita pilih itu hanya pilihan kedua, pilihan keempat, dan pilihan kelima. Kenapa kita tidak pilih? Kenapa kita hanya pilih 2, 4, dan 5? Karena di sini I pay freight on purchase, ya. I take discount, kita memberikan diskon, iya. Kita mengambil diskon. I pay charge for late payment, untuk pembayaran yang tertunda kita membayar denda, iya. Di sini tidak perlu, ini tidak perlu. Oke, di situ kita hilangkan agar bisa kembali. Oke, lanjut setup linked accounts, kembali lagi ke payroll. Untuk payroll di 3 awalan bank account ini bakalan masuk ke cash in bank. Untuk default employer expense account ini bakalan masuk ke wage and salaries expense. Yang ini juga wage and salaries. Untuk yang ini nanti akan masuk ke income expense. Akan masuk ke income. Maksudnya ke account payable karena payroll. Oke, lanjut setelah itu kita ke mengatur kode pajak alias tax code. Kita ke list, terus tax code. Yang kita pakai di tax code ini adalah cukup di GST alias Goods and Service Tax, dan juga NT atau not reportable. Oke, lanjut kita ke neraca saldo. Neraca saldo kita ke setup, lalu balances, lalu account opening balances. Untuk di neraca saldo yang perlu kita perhatikan adalah di sini di bagian amount left to be allocated Rp 0,0. Ini harus 0,0. Alasannya kenapa harus 0,0? Dikarenakan kalau misalnya ada angka selain 0,0 dapat dipastikan bahwa neraca saldo kita itu tidak balance. Seperti yel-yelnya akuntansi 1, no balance, no turn. Setelah itu sebenarnya ada lagi, yaitu reports. Ini saya tambahkan dikarenakan untuk menjadi pengetahuan saja. Untuk di reports, di sini untuk mencetak
eh, sorry agak nge-lag. Untuk mencetak buku besar kita menggunakan General Ledger Summary, terus kita display. Nah, begini buku besarnya ya, karena ini 0,0 karena saya tidak mengisi apa-apa. Terus untuk mencetak neraca saldo kita pilih trial balance display. Nah, seperti ini tampilan neraca saldonya. Ini juga tidak ada apa-apa karena saya tidak mengisi apa-apa. Terus ada neraca standar balance sheet, begini tampilannya, tidak ada juga, tidak ada apa-apa. Terus untuk melihat laba rugi kita bisa ke profit and loss, lalu kita pilih profit and loss actual, kita pilih display. Nah, seperti ini tampilannya, tapi di sini juga kosong karena kita tidak isi apa-apa. Selanjutnya untuk melihat laporan arus kas itu kita ke banking, lalu cash flow analysis, display. Nah, tidak bisa karena kita tidak ngisi apa. Oh bisa, cuman ya kosong karena memang tidak ada apa-apa gitu. Sekian dari saya, mohon lebihnya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.